Hai, perkenalkan nama saya Teresia Ranipi dengan NIM 20101200. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Jarkom lanjutan yang membahas mengenai dasar-dasar jaringan komputer. Saya di sini akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu ada OSI layer, yang kedua ada packet header, yang ketiga ada MAC address, yang keempat ada IP address dan subnetting, yang kelima ada IP protocol, dan yang terakhir ada basic networking, DNS dan gateway. Baik, di sini pertama-tama saya akan membahas mengenai OSI layer. OSI layer sendiri merupakan open system interconnection adalah kerangka kerja yang membagi fungsi jaringan komputer ke dalam 7 lapisan. Setiap lapisan dari OSI layer sendiri memiliki tanggung jawab sendiri dan berkontribusi pada pengiriman data yang efisien. Lapisan dari OSI layer tersebut adalah cycle, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Baik, di sini saya akan menjabarkan masing-masing dari layar-layar tersebut. Yang pertama ada application, yang dimana pada application ini merupakan layer producer atau penyambung komunikasi dari perangkat. Artinya di sini application sendiri adalah layer yang penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat program email seperti Gmail akan melalui komunikasi dengan jaringan sebelum pesan dikirim. Kemudian yang kedua ada presentation. Presentation sendiri merupakan layer yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap dan mengakses serta menggunakannya. Kemudian di sini yang ketiga itu ada session. Session sendiri durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan yang bertanggung jawab untuk membuka jaringan dari durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Di session layer sendiri mengirim data melalui pos ke pos. Contohnya mengirimkan 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan terputus, maka pengiriman data bisa diulang dari pos terakhir. Kemudian yang keempat ada layer transport, yang dimana berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan memasukkan ke dalam lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini sendiri bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat, kecepatan internetnya yang berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap, meminta kirim ulang jika gagal. Kemudian yang kelima ada networking, berarti jaringan. Dalam hal ini networking bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Networking layer sendiri tidak diperlukan pada perangkat komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Kemudian yang keenam ada data link, di mana data link ini merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugas dari data link sendiri hampir sama dengan networking layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Kemudian yang terakhir itu ada physical layer sendiri adalah lapisan dasar dari ketujuh OSI layer yang sudah saya sebutkan tadi. Physical layer sendiri bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream
Physical layer mencakup segala printing pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Kemudian pada materi yang kedua ada paket header, di mana paket header sendiri adalah sejenis label yang memberikan informasi tentang isi paket, asal, dan tujuan. Berikut adalah contoh dari paket header. Kemudian materi yang ketiga ada MAC address. MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. MAC address sendiri merupakan identitas dari sebuah perangkat ketika digunakan dalam sebuah jaringan internet. MAC address sendiri adalah identitas tetap dari perangkat. Dalam pengertiannya, MAC address adalah hardware address atau identitas yang diberikan secara permanen atas sebuah perangkat. Setiap yang terkoneksi internet, maka otomatis perangkat tersebut memiliki MAC address. Setiap alamat MAC address sendiri bersifat sangat unik dan eksklusif, sehingga tidak ada satupun MAC address yang sama dengan perangkat lain. MAC address sendiri merupakan identitas yang membantu sistem jaringan mengenal penggunanya, kemudian membentuk komunikasi dan pertukaran data dengan lebih efektif. Berikut adalah contoh dari MAC address. Kemudian ada IP address dan subnetting. Pada IP address dan subnetting ini terdapat keunikan di setiap komputer yang terkoneksi ke internet, diberikan alamat yang berbeda. Ini mirip-mirip dengan MAC address, namun alamat ini supaya seragam di seluruh dunia, maka pemberian alamat IP address di seluruh dunia diberikan oleh Badan Internasional Internet Using Number atau IANA, di mana hanya memberikan IP address network ID saja, sedangkan host ID diatur oleh pemilik IP address tersebut. Contoh IP address untuk ini adalah 133.219.25 dengan IP-nya adalah 202.39.35.3. Alamat yang unik terdiri dari 32 bit yang dibagi dalam 4 oktet. Alamat dalam jaringan network address sendiri adalah host ID menentukan alamat dari peralatan jaringan yang bersifat unik dan membedakan antara satu mesin dengan mesin lainnya. Ibarat networking ID ini adalah nomor atau jalan yang sedang host ID dapatkan. Kemudian ada IP protokol. IP protokol sendiri adalah alamat internet protokol. IP adalah nomor unik yang dapat diidentifikasi di setiap host, komputer, router, switch, dan lain-lain di suatu jaringan. Ketika sebuah host mengirim informasi ke IP host penerima kedua, IP tersebut mencakup IP asal, IP tujuan, IP informasi lainnya. Mengetahui alamat IP komponen jaringan utama seperti router, firewall, dan server dapat berguna untuk memecahkan masalah jaringan menggunakan utilitas seperti IP protokol ini. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.